Insya Allah tema kita tentang untuk episode 1 adalah Ramadan tanpa topeng. Wah, Masya Allah. Ramadan tanpa topeng itu gimana ya Ustadz ya? Ya, Dalam apakah pakai artian, topeng beneran iya. gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Syekhul ya. Ini kaifal Ustadz? Alhamdulillah khair. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah Ustadz. Jadi pertemuan perdana kita membahas tentang apa ini Ustadz kira-kira? Insya Allah ini perdana untuk series Ramadan. Insya Allah tema kita tentang untuk episode 1 adalah Ramadan tanpa topeng. Wah, Masya Allah. Ya ini dari tema sendiri kita sudah kepo ya Ustadz ya. Wah, bagaimana nih maksud dalam Ramadan tanpa topeng itu gimana ya Ustadz ya? Dalam Apakah artian, pakai topeng beneran iya. gitu? Gimana ini Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan secara santai ya Ustadz ya. Bagaimana Ramadan tanpa topeng? Nah, menarik gini ya. Betul. Gimana Jadi Ustadz? maksudnya gini, kalau kita berbicara Ramadan ya, dan sudah umum, mesti semua mempersiapkan ya. Baju baru dipersiapkan, kemudian terlihat rapi, lebih rajin, sudah mulai pakai jubah, Masya ya Allah. orang-orang Masya Allah ya. Apalagi kita hidup di zaman yang semua serba muncul di sosial media, gampang tampil. Nah, jadi sehingga hal ini menjadi pertanyaan. Ketika Ramadan datang, kita tampil dengan fisik yang bagus, maka pertanyaannya adalah, sudahkah benar-benar kita menghadirkan diri dan hati untuk menyambut bulan suci Ramadan itu? Masya Allah. Jadi artinya gini, di Indonesia itu kalau kita lihat di 1 hari sampai 5 hari atau bahkan 10 hari itu banyak yang datang ke masjid. Untuk tarawih Ustadz Untuk maksudnya? taraweh, untuk ibadah. Oh, Jadi semua rame, banyak yang bersedekah dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika masuk hari ke-11, hari ke-12, 15, itu mulai sepi gitu. Sehingga muncul pertanyaan, ini kemana orang Nah, betul sekali itu. yang 10 hari pertama itu, di hari ke-11-nya itu pada kemana gitu. Apakah topengnya itu sudah dicopot? Nah, itulah maksudnya. Jadi kita ingin Ramadan itu kita benar-benar ya, bukan karena sungkan dengan tetangga, bukan karena memang kebiasaan, oh ya Ramadan ya kita Oh, jadi kayak ini istilahnya kayak FOMO nih, Ramadan nih, kita harus ke masjid sering taraweh. Nah, itu biasanya kan kita sering melihat di zaman sekarang saya terutama itu betul. banyak masjid-masjid yang anak mudanya itu lebih rajin di awal waktu Ramadan aja Ustaz. Nah, betul. Jadi mungkin kita bisa sering lihat di masjid-masjid itu dari awal Ramadan sampai yang antum tadi katakan sampai pertengahan, mungkin bahkan akhir-akhir itu tinggal sisa-sisa orang yang tua Ustaz. Sisa orang-orang ya, Iya. para pemain inti ya gitu lah. Sehingga Masya Allah. lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi yang kita harus lakukan pertama, supaya Ramadan ini kita bukan hanya covernya saja, tapi benar-benar di dalam hati, kita harus memperhatikan niat kita. Karena memang pertama dari niat itu bisa jadi motivasi, niat itu bisa jadi semangat, bisa jadi bensin untuk membakar semangat ibadah tadi, kita. Jadi niatnya karena siapa? Saya Ramadan puasa karena tetangga. Tetangga nggak mesti ada. Bisa jadi dia pulang kampung, berarti kita nggak ke masjid lagi. Betul. Saya Ramadan karena ingin terlihat soleh. Begitu selesai Ramadan, hilang sudah solehnya. Padahal itu bukan esensi dari bulan suci Ramadan. Kalau kita tahu yang ayat yang insya Allah kita sudah hafal semua, tujuan utamanya lah dari puasa itu ya bukan baju baru, walaupun boleh, bukan celana baru walaupun boleh, bukan jam tangan baru walaupun boleh, atau bukan status baru ya walaupun boleh gitu lah. Tapi adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang sebelummu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Orang takwa itu adalah orang yang konsisten beribadah. Jujurnya konsisten, ke masjidnya konsisten, berkata-kata baiknya konsisten, kemudian zikirnya konsisten. Ramadan nggak ada Ramadan dia tetap ibadah ya. Entah itu ada orang, sedikit orang, dipuji tidak dipuji, dia tetap baca Al-Quran gitulah. Tapi zaman sekarang
sudah mulai bergeser gitu. Apa yang menjadi tren, menjadi viral, itu yang diikuti. Begitu selesai ditinggalkan. Rame, oh saatnya rame ngaji, semua ngaji. Begitu Iya rame betul. TikTok goyang, semua goyang. Berarti itu pakai topeng itu maksudnya. Oh, Sehingga di episode pertama ini kita menekankan untuk kita perhatikan niat kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ibadah itu semua harus dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah aku perintahkan untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Gitu. Jadi kalau tidak ikhlas ya rugi nanti. Kurang lebih seperti itu untuk pertama itu. oh berarti bagaimana Ustaz? Oh iya, mungkin di kalangan anak muda Ustaz, itu muncul pertanyaan Ustaz, bagaimana Ustaz kalau misal kami sebagai anak muda itu menjaga niat kita untuk selalu istiqomah Ustaz, dalam artian beribadah bukan karena FOMO, bukan karena ikut-ikutan yang lain, ke masjid juga bukan karena ikut rombongan tetangga yang masih belum mudik mungkin ya. Betul. Nah, itu bagaimana Ustaz? Mungkin ada motivasi atau mungkin niat yang perlu diluruskan sebagai anak muda untuk selalu istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan Ustaz. Baik. Jadi ini tipsnya bukan cuma buat anak muda ya, walaupun usia 30 ke atas masih muda ya. Jadi ini untuk semua, bahwasannya untuk menjaga konsisten kita supaya benar-benar ikhlas, yang pertama jelas kita harus berilmu, belajar. Jadi penting sekali kita harus berilmu. Makanya sebelum bulan suci Ramadan itu para sahabat mempersiapkan semuanya, bukan cuman fisiknya tapi keilmuannya. Dia harus tahu dulu keutamaan bulan suci Ramadan, bagaimana cara istiqomah. Jadi harus berilmu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa berilmu? Pertama datangi majelis taklim ya, ngaji gitulah. Saya susah Ustadz ke masjid ya, mungkin tahap awal seharusnya ke masjid ya kalau laki-laki ya. Kacau kalau nggak ke masjid. Mungkin tahap pertama bisa lewat YouTube, apalagi sekarang zaman informasi, belajar nggak masalah. Atau mungkin cara yang kedua, kita join circle. Circle orang yang berilmu dan beriman. Misalnya orang-orang soleh kayak para ustadz, kita join aja. Ustadznya mungkin suka futsal, ya kita ikut futsal. Dan nanti ketika futsal itu yang keluar kata-kata yang baik. Bismillah, Masya Allah. gol, Allahu Akbar gitu. Iya, Kalau misalnya ustadznya suka kopi, ya kita juga Boleh lah join ngopi minum santai kopi. gitu Ya, ya. ini minum kopi dulu. Masya Allah. Kita minum kopi dulu. Ustaz. Monggo diminum dulu Ustaz. Aman Ustaz, Masya Allah. Bismillah. Masya Allah. Nah, ini semakin semangat nih, ada kopi ya. Alhamdulillah. Kan zaman sekarang juga baik muda maupun dewasa itu juga nggak luput Ustaz dengan kopinya ya. Betul. Walaupun trennya mungkin kopi, tapi ini bukan tren yang melanggar syariat juga. Jadi banyak di luar sana Ustaz itu kajian pun nggak harus di masjid kadang. Betul. Ya ada di ballroom ataupun bahkan di kafe Ustaz. Di kafe. Kalau di zaman sekarang. Betul. Nggak masalah. Selama kita ketika ngaji itu ya namanya mencari ilmu. Betul. Ya begitu waktunya sholat kita sholat, kemudian kata-kata kita jaga dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kita join circle orang-orang yang soleh gitulah. Pertama kita berilmu, kedua join circle orang-orang yang soleh, sehingga ketika sudah join circle orang-orang soleh itu akan muncul yang namanya satu ta'awan alal birri wat taqwa, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebaikan. Dan orang-orang yang seperti ini dianjurkan oleh Nabi untuk berteman dengan dia gitulah. Siapapun kita, walaupun kita merasa diri masih saya kurang soleh, saya kurang beriman, tapi tetap kita minimal dekat dengan orang yang beriman, minimal kita cinta dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu itu, supaya kita circle-nya jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh yang mengajak kita dalam kebaikan. Masya Allah, berarti memang sebegitu pentingnya ya circle di zaman sekarang itu, bahwasannya bagaimanapun kita, kalau misal circle kita salah ya kita bahkan susah ya untuk menuju jalan yang benar. Bahkan sebaliknya, kalau misal kita mencari teman, mencari circle yang bagus, maka itu akan mendorong kita
untuk lebih kuat lagi niatnya dalam beribadah. Ustaz. Betul, betul. Masya Kalau Allah. orang-orang soleh kan biasanya ketika saling bertemu mereka senyum, kemudian yang diingatkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau ada temannya yang katakan dia mulai melenceng, mesti diingatkan. Atau minimal dia di WhatsApp lah atau dan lain sebagainya. Itu kalau bersama orang-orang yang soleh. Ya, Masya Allah. Dan dikabarkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang saling berteman itu mereka ketika di surga itu saling bertetangga akhirnya. Masya Saling Allah. bertetangga. Tapi sebaliknya orang-orang yang circle-nya dengan orang-orang yang tidak baik, kemudian circle-nya dengan yang katakan dalam tanda kutip ya, maka mereka di akhirat itu jadi saling benci walaupun bersahabat di dunia ya. Ya, ya, Ustaz. Jadi saling benci. Maka penting kita menjaga niat, menjaga keikhlasan dan menjaga pertemanan dan circle kita. Oh, Masya Allah. Gitu Ustaz. Jadi mungkin di episode series pertama ini ya ini udah terungkap mungkin saja ya. Dalam Betul. artian bagaimana sih apa sih itu Ramadan tanpa topeng. Nah, ternyata tanpa topeng ini dalam artian bagaimana kita itu beribadah dengan benar-benar dan tidak FOMO, dalam artian kita ibadah itu tidak rajin di awal sampai tengah saja tapi sampai akhir juga Ustaz. Oke, Gitu ya. betul. Nah, itu step pertama itu. Step pertama Ustaz. Step pertama. Ketika itu sudah kita lakukan, maka dampak yang kita dapatkan satu itu langsung pengaruh ke hati. Nah, jadi niat sudah kita kuatkan, kemudian kita bersama dengan orang-orang yang soleh, maka dampaknya langsung akan kena ke hati. Dan hati itu kata Rasulullah SAW adalah raja yang menggerakkan semua anggota badan kita. Jadi kalau hatinya sudah bagus berdasarkan niatnya tadi, kemudian pergaulannya tadi, maka fa insya Allah kalau hatinya bagus ya, apa yang dilakukan oleh tangan, mata, hidung maka akan baik. Jadi kalau kita lihat selama mata kita melihat sesuatu yang baik dapat dipastikan berarti hati kita baik. Betul. Selama tangan kita menzolimi orang lain maka bisa dipastikan hati kita juga buruk kurang. karena yang menggerakkan hati. Kalau kata Rasulullah SAW, inna fil jasati mudghah, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau dia bagus, bagus juga yang lain. Tangannya bagus, telinganya bagus, pendengarannya, perkataannya juga bagus. Wa idza fasadat, tapi kalau seandainya dia rusak, maka akan rusak juga yang lainnya itu. Ala wahyal qalb, dan segumpal daging itu adalah hati. Maka jangan heran ya, kalau seandainya kita merasa kok sering melakukan perbuatan zalim, berarti hati kita bermasalah. Ya. Maka perbaiki dengan niat tadi atau minimal niat sudah perbaiki, dekat dengan orang soleh karena akan berdampak juga kepada betul. Jadi hati. Niat saja misal tidak diikuti dengan usaha kita mencari circle yang bagus juga kurang ya Ustaz ya. Betul, karena kan betul. di sana pasti dalam perjalanan kita beribadah, perjalanan kita menuntut ilmu itu pasti banyak rintangannya. Dalam Betul. artian kita butuh banget ini ya circle yang untuk ngajak kita ke dalam kebaikan. Jadi itu dua tahap pertama yang harus kita lakukan. Kemudian masuk di tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini adalah kita membuat planning ya. Nah, jadi sebagaimana orang-orang yang punya planning ya, para bocah-bocah, anak-anak, orang dewasa yang suka buat planning ya, planning resolusi 2026, kemudian gitu, planning kan? di bulan suci Ramadan hatam Al-Quran 3 kali gitu loh. Harus punya pasangan misalnya gitu loh. Kalau yang sudah punya pasangan mau punya lagi ya boleh-boleh saja gitu lah. Yang penting adil gitu. Kalau nggak adil jangan, haram namanya. Kemudian planningnya yang berkaitan dengan ibadah kan pasti kita punya kan, dan tentu semua orang ingin planning baik semua gitu lah. Kadang tuh memang planning itu menjadikan kita semakin semangat saja untuk menggapai itu. Jadi contoh kalau misal kita di Ramadan nih, wah nanti Ramadan aku harus semangat, aku harus hatam Quran 3 kali contohnya kayak itu kan. Nah jadi kita itu punya giroh untuk semangat tilawah, semangat tadarusan seperti itu Ustaz ya. Betul. Jadi benar kan planning 3. Akan tetapi yang harus kita garis bawahi, semua planning itu, planning kebaikan di bulan suci Ramadan yang kita inginkan, pengen jadi lebih baik lah dan lain sebagainya, itu
tidak akan bisa terlaksanakan. Jangankan bisa menggapai planning itu, terlaksana pun dekat pun nggak akan bisa kalau kita melakukan hal-hal berikut ini. Nah, apa ini Ustaz, kan jadi kepo ini. Betul. Jadi Gimana kan tadi kan kita sudah bahas planning ya, Iya. A, B, C dan lain sebagainya, ingin mencapai kan. Maka saya katakan jangankan untuk selesai terhadap planning, dekat pun nggak akan bisa kalau kita masih tidak memperhatikan hal berikut ini. Apa itu? Apa itu Ustaz? Jadi Baik. hal-hal yang mungkin menghambat ya Ustaz ya istilahnya. Betul. Kalau kita nggak melakukan ini, jadi kita nggak bakal bisa menggapai tujuan kita. Betul, Nah, betul. apa itu Ustaz? Baik, yang pertama, coba kita lihat ini sudah berapa menit nih? 16 menit. 16 Mungkin menit kita ya. bahas akan di episode kedua ya. Wah, boleh Ah, juga jadi tuh. Jadi episode pertama sudah berakhir nih sudah Ustaz, berakhir, ceritanya. antum tutup dulu, nanti kita lanjut di episode kedua. Oke, jadi nanti teman-teman harus nonton ya berarti ya. Harus Wajib nonton ya. gitu. Iya, jadi Karena pertama ini baru pemanasan. ya, pemanasan. Jadi intinya belum mulai nih ya. Dan nanti kita akan bahas lebih detail lagi di episode kedua Ustaz. Masya Allah. Mungkin barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya tadi tentang Ramadan tanpa topeng di series 1. Nanti Di series kita satu. insya Allah lanjut di series kedua. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.